Saya akan menjelaskan mengenai fitur map pada Disco. Di sini ada beberapa fitur yang dapat kalian pakai. Untuk fitur yang pertama yaitu fitur zoom, seperti biasa untuk memperbesar, untuk mendetailkan daripada alur yang ada. Lalu selanjutnya ada fitur detail. Di situ ada detail, ada dua, yaitu ada activities dan juga paths. Nah, untuk activities sendiri, semakin besar presentase yang akan kalian pakai, maka yang aktivitas yang ditampilkan maka akan semakin detail. Lalu untuk paths sendiri, untuk presentase yang semakin besar, maka paths yang ditampilkan juga akan semakin detail. Sebaliknya, ketika kalian menggunakan presentase yang kecil, maka activities atau paths yang akan ditampilkan akan semakin global. Jadi untuk keseluruhannya, kalian bisa memakai presentasi yang kecil saja. Itu. Lalu selanjutnya ada fitur frekuensi. Nah, di fitur frekuensi ini kalian dapat menampilkan ada 3, yaitu absolute frekuensi, case frekuensi, dan juga max repetition. Kalian dapat memilih antara ketiga fitur tersebut. Yang pertama ada absolute frekuensi, lalu ada case frekuensi. Ini bisa dicoba. Nah, ini untuk menampilkan berapa case. Dan yang terakhir ada max repetition. Ini pengulangan maksimal yang ada dalam maps. Untuk fitur selanjutnya yaitu untuk menampilkan statistik data yang kita impor, di mana untuk menampilkan statistik view itu ada beberapa yang kita bisa pilih, mulai dari overview secara global, lalu activity, resource, dan juga role. Untuk overview secara global, untuk data yang ditampilkan itu lebih ke mulai dari case ID, event, varian, start sama finish, lalu durationnya juga. Untuk di sebelah bagian kanan itu disebutkan atau disimpulkan secara nominal angka, yaitu mulai dari eventnya di dalam data ini ada 9.119, ada 608 kasus, lalu 24 activity, median durasinya itu 11,9 detik, main case durasinya itu 21,5 detik, lalu startnya itu seperti yang ada di tampilan sama N nya juga. Selanjutnya di activity, tidak berbeda jauh dengan di overview. Kalau di activity itu lebih detail dengan menampilkan berdasarkan aktivitas yang ada di dalam data yang kita import, mulai dari ada activity, aktivitasnya itu apa saja, lalu frekuensinya berapa, relatif frekuensinya berapa, median durasinya berapa, mean, sama duration ring. Untuk di sebelah kanan itu sama, disimpulkan dengan angka, yaitu mulai dari ada 24 aktivitas, minimal frekuensinya 11, mediannya juga ada, mean frekuensi, maksimal frekuensi, sama frekuensi standar deviasi. Selanjutnya yaitu statistic view secara resource. Kalau secara resource ini berdasarkan stakeholder yang ada di dalam data yang kita import. Mulai ada yaitu resource, mulai dari nama, siapa saja, lalu frekuensinya berapa, relatif frekuensi, median duration, mean duration, sama duration range. Untuk sebelah kanan juga sama, disimpulkan dengan nominal angka juga, yaitu ada resource-nya itu 27, disebutkan juga minimal frekuensi, median frekuensi, mean frekuensi, maksimal frekuensi, sama frekuensi standar deviasi. Untuk yang terakhir itu secara role atau tugasnya itu apa saja, mulai dari ada value, frekuensi, sama relatif frekuensi. Di sini ada 5 value, lalu ada minimal frekuensinya itu berapa, mean frekuensinya berapa, maksimal frekuensinya berapa, sama frekuensi standar deviasinya itu berapa. Selanjutnya yaitu case. Untuk tab case di sini berhubungan dengan statistik, di mana di awal statistik tadi secara global dijelaskan ada 608 case dari proses
yang ada dalam data ini. Kemudian selain case di sini juga ditampilkan ada beberapa macam varian, di mana varian ini merupakan sequence step dari proses yang paling awal sampai paling akhir. Kemudian untuk varian sendiri ini dia memiliki ada beberapa case. Untuk secara globalnya tadi 608. Kemudian ketika kita klik varian 1, di sini dia muncul ada 88 kasus untuk varian 1 ini. Seperti contoh di kasus nomor 335, kita bisa melihat aktivitas apa saja yang ada dalam case 335 ini. Di sini terdapat 18 activity yang mana dalam satu case ini 18 activity ini merupakan satu sequence. Dan di sini ada activity, ada resource-nya siapa, ada timestamp-nya, kemudian ada rule-nya juga dijelaskan di pada tabel ini. Kemudian di sini juga dijelaskan ada di dalam case ini ada 18 event, kemudian startnya mulai dari tanggal 16 bulan 2 tahun 2011 pada jam 11.46. Untuk durationnya sendiri terjadi selama 13 hari 5 jam. Kemudian ada keterangan juga aktivitasnya sebesar 20,52%. Kemudian contoh lagi masih di varian yang sama, varian 1 untuk case 537. Di sini ada 18 case, ada 18 activity juga, di mana activity yang ada di case nomor 537 ini sama dengan di case 335. Karena dalam satu varian ini dia merupakan satu sequence di mana dari beberapa kasus ini sudah pasti angka dari jumlah dari activity-nya ini sama, hanya saja berbeda di resource dan timestamp-nya. Kemudian di case ini kita juga bisa melakukan pencarian activity. Kita bisa mencari lewat search bar ini, atau kita bisa mencari activity tertentu dengan cara semisal kita mau mencari aktivitas tentang pembuatan purchase requisition. Kita bisa klik kanan, kemudian search. Nah, di sini secara otomatis akan menampilkan keseluruhan case yang mana memiliki activity create purchase requisition. Seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan filter. Filter di sini kita bisa mencari berdasarkan beberapa bagian. Misalnya kita ingin memfilter berdasarkan waktu, kita menggunakan filter time frame, dan kita di sini bisa mengatur waktu yang kita cari adalah kapan sampai kapan. Kemudian ada filter variation. Di sini kita bisa memfilter dari varian yang kita butuhkan. Ada filter performance. Ini mengenai kinerja dari proses yang berjalan. Misal kita ingin mencari proses mana yang memiliki waktu yang paling lama. Di sini kita bisa menggeser dan menentukan waktu data sesuai waktu yang kita cari. Kemudian ada endpoint. Di sini kita juga bisa mengatur apa saja yang kita butuhkan. Kemudian ada atribut. Di sini adalah atribut dari activity. Kita bisa menentukan activity mana saja yang akan kita gunakan untuk kita analisis datanya. Kemudian yang terakhir ada filter berdasarkan follower. Ini sama, kita juga bisa menentukan apa saja yang akan kita analisis datanya.